Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materi mengenai PPH pasal 25. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Komang Cahyani Putri dengan NIM 21170505141 dan rekan-rekan saya yakni Imade Agus Wedananda Putra dengan NIM 211705140 dan juga rekan saya yang terakhir yaitu Igede Yuda Ari Dinata dengan NIM 21170514042. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian PPH pasal 25. PPH pasal 25 adalah kewajiban perpajakan yang dapat dibayar secara angsuran. Pajak ini diatur dalam Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018. Adapun tujuan dari dibuatnya PPH pasal 25 ini adalah untuk meringankan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak ingin membayar pajak terhutang yang telah dihitung dalam 1 tahun masa pajak sebelumnya, maka pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat di tanggal 15 setiap bulannya, dan jika ada keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2%. Untuk besaran pajak yang harus dibayar secara umumnya, wajib pajak cukup menghitung total penghasilan neto yang telah dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Namun tentu saja setiap wajib pajak memiliki ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan besaran penghasilan yang didapatkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu cara menghitung besarnya PPH pasal 25. Sebelum mengetahui cara menghitung PPH pasal 25, wajib pajak harus terlebih dahulu membereskan seluruh laporan keuangan pada masa 1 tahun pajak sebelumnya. Kemudian jumlah yang didapat akan dikurangi dengan pajak penghasilan sebagai berikut. PPH pasal 21, tarif pasal ayat 1 bagi pemilik NPWP, dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Untuk PPH pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Untuk PPH pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta potongan 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, juga imbalan jasa. Dan untuk PPH pasal 24, pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Bagi wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi, maka ada dua jenis angsuran PPH pasal 25 yang dapat digunakan, yaitu angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu atau WP-OPPT. Untuk wajib pajak yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha, PPH pasal 25 yang harus dibayarkan oleh WP-OPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan yang didapat oleh masing-masing tempat usaha. Kemudian angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP-OPSPT untuk wajib pajak yang termasuk ke dalam pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPH pasal 25 yang harus dibayarkan oleh WP-OPSPT adalah sebesar penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPH 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH 12 bulan. Nah, selanjutnya ketentuan tarif PPH 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan yang diatur oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampai 50 juta rupiah sama dengan 5%, di antara 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah sama dengan 15%, di antara 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah sama dengan 25%, dan di atas 500 juta rupiah sama dengan 30%. Jika kasusnya pada wajib pajak badan, maka pembayaran angsuran PPH pasal 25 yang wajib dibayarkan adalah besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung besarnya angsuran pada PPH pasal 25. Dalam hal ini saya membagi menjadi contoh 5 kasus.
Contoh kasus yang pertama yaitu perhitungan angsuran PPh pasal 25 pada Tuan Purnama. Jadi Tuan Purnama memiliki jumlah pajak penghasilan yang terutang sebesar 50 juta dan juga pajak yang dikreditkan sebesar 21.500.000 yang terdiri dari PPh pasal 21 dengan jumlah 10 juta, PPh pasal 22 dengan jumlah 5 juta, PPh pasal 23 dan juga 24 masing-masing 3 juta. Untuk menghitung besarnya PPh pasal 25, terlebih dahulu kita mengurangi antara PPh terutang dengan PPh yang dikreditkan yaitu sebesar 21.500.000 dan dasar untuk menghitung PPh pasal 25 ini adalah hasil dari pengurangan tersebut sebesar 28.500.000. Nah, 28.500.000 ini akan dibagi lagi menjadi 12 bulan sehingga setiap bulannya Tuan Purnama harus membayar angsuran PPh pasal 25-nya sebesar 2.375.000. Selanjutnya yaitu perhitungan angsuran pajak untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Dalam hal ini Tuan Purnama akan menyampaikan SPT tahunan 2014 pada bulan Maret 2015. Nah, dalam hal ini Tuan Purnama memiliki angsuran PPh pada bulan Desember yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka untuk bulan sebelum bulan Maret yakni Januari dan juga Februari, Tuan Purnama tetap wajib untuk membayar angsuran tersebut dengan nilai yang sama yaitu 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh keempat, yang dimana perhitungan angsuran pajak apabila terdapat kompensasi kerugian. Dalam hal ini kita akan menggunakan kasus pada WP Badan, yang dimana PT Sinar Rembulan pada tahun 2014 memiliki penghasilan sebesar 250 juta dan juga memiliki sisa kerugian pada tahun 2013 yang masih dapat dikompensasikan yakni sebesar 350 juta, sedangkan sisa kerugian yang belum dapat dikompensasikan yaitu 100 juta. Nah, pada tahun 2014, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yaitu sebesar 9 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut, mari kita hitung PPh pasal 25-nya. Sebelum itu, kita harus mengurangi jumlah penghasilan dari PT Sinar Rembulan dengan sisa kerugian yang belum dikompensasikan, yaitu 250 juta dikurang 100 juta, yakni 150 juta. Nah, setelah itu, kita akan langsung mengalihkan 150 juta dengan 25% karena ini merupakan PPh badan. Jadi, kita langsung saja kalikan dengan tarifnya yaitu sebesar 25%. Mendapatkan hasil yaitu 37.500.000 yang dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu sebesar 9 juta dan mendapatkan hasil 28.500.000 yang dapat dijadikan sebagai perhitungan dasar PPh pasal 25 ini. Nah, ketika sudah mendapatkan 28.500.000 ini, berarti PT Sinar Rembulan membayar angsuran tersebut tiap bulannya yaitu 2.375.000. Ini didapatkan dari hasil bagi 28.500 dibagi 12 bulan. Baik, contoh terakhir yaitu perhitungan angsuran pajak apabila wajib pajak memiliki penghasilan tidak teratur. Dalam hal ini kita akan balik lagi ke kasus WP pribadi atau perorangan, yaitu pada tahun 2014 Tuan Mahendra memperoleh penghasilan teratur sebesar 72 juta dan penghasilan tidak teratur sebesar 28 juta. Atas penghasilan tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan untuk perhitungan PPh pasal 25 yakni PPh yang teratur saja sebesar 72 juta. Jangan lupa untuk menghitung hal tersebut, kita juga harus menyesuaikan dengan jumlah pajak yang sudah dikreditkan dengan mengurangi jumlah pajak yang dikreditkan apabila ada. Setelah itu baru kita dapat mengkalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Setelah itu nanti baru kita bisa membaginya per 12 untuk agar Tuan Mahendra ini dapat membayar PPh
angsuran PPh pasal 25 ini per bulan.